Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Setiap pribadi dipanggil untuk menjadi kudus karena Allah kita adalah kudus. Anda dan saya serta kita semua, jika mengaku diri sebagai orang beriman, hendaknya di dalam lembaran kehidupannya ia senantiasa berjalan menuju apa yang dikehendaki Allah. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, Engkau mengendaki agar kami menghormati semua orang kudus-Mu dalam perayaan ini. Kami mohon, anugerahkanlah kelimpahan belas kasih-Mu yang kami rindukan berkat bantuan doa semua orang kudus. Doa ini kami aturkan melalui perantaraan Putra-Mu Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, di dalam bacaan pertama hari ini dari penglihatan Yohanes yang dituangkan di dalam kitab Wahyu, kita mendengarkan pengalaman vision atau penglihatan yang dialami oleh Yohanes. Dia mengatakan, "Aku melihat suatu kumpulan besar, orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya. Mereka memuji dan memuliakan Tuhan." Suatu gambaran sukacita, suatu gambaran ketika semuanya adalah sukacita. Perayaan semua orang kudus yang kita rayakan setiap tanggal 1 November mengajak kita untuk merefleksikan dan semakin menyadari bahwa gereja yang bersiara di bumi ini mestinya bergembira dan memuliakan para anggota terpilih ini yang terbentuk atau yang membentuk persekutuan saudara yang telah menjadi teladan bagi Anda dan saya serta kita semua dalam kehidupan dan sekaligus pengantara yang bisa mendoakan kita di dalam menghayati persiarahan hidup kita di dunia. Sebagaimana yang tertuang dalam Lumen Gentium artikel 50. Kita bisa belajar dari sana bahwa di dalam persekutuan kita saling mendoakan, kita saling menjaga, kita saling menguatkan. Harapannya sebagai orang beriman kita senantiasa bertindak untuk senantiasa melibatkan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Di dalam hidup seturut kehendaknya, maka seperti yang dikatakan di dalam surat pertama Rasul Yohanes, kita akan melihat Kristus dalam keadaan yang sebenarnya ketika kita mau dan membuka diri kita untuk menjadi kudus. Ketika kita mau diproses dan dibentuk menjadi anak-anaknya. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, Anda dan saya serta kita semua dipanggil untuk menjadi kudus. Kita harus berani, jangan takut untuk hidup di dalam kekudusan. Jangan menjadi pribadi yang mudah menyerah hanya karena dianggap sok rajin, sok suci, sok baik, dan sok ini dan itu. Jika itu adalah sesuatu yang benar, jika itu adalah sesuatu yang dikehendaki Allah, jangan takut untuk hidup di dalam kekudusan. Karena inilah keutamaan hidup sebagai orang beriman. Berbela rasa, berani bersaksi dan menghadirkan kasih Allah yang sungguh nyata di dalam hidup kita. Sebagaimana dikatakan di dalam sabda bahagia dalam Injil Matius hari ini. Bersukacitalah dan bergembiralah karena besarlah ganjaranmu di surga. Siapa yang menerima ini?
Dialah yang melakukan segala sesuatu di dalam persiaran hidupnya seturut rencana dan kehendak Allah. Sebagaimana Paus Fransiskus dalam seruan apostoliknya dalam Gaudete et Exsultate dikatakan, yang terpenting dalam persiaran hidup adalah menjalani hidup kita dalam cinta dan memberi kesaksian tentang Tuhan dalam semua hal yang kita lakukan. Kita bisa bersaksi, kita bisa hidup menjadi kudus di dalam keluarga, komunitas, gereja, pekerjaan, tugas dan tanggung jawab kita di dalam hidup bermasyarakat. Jika kita melakukannya dengan ketulusan, jika kita melakukannya seturut kehendaknya, kehadiran hidup kita akan senantiasa menjadi kesaksian yang nyata dan tanda kasih Allah yang nyata di dalam persiaran hidup kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, dipanggil untuk menjadi kudus atau hidup di dalam kesucian. Saat ini kita bisa lakukan di dalam ketaatan kita pada peraturan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang kita kenal dengan PPKM. Kita setia, kita bersukacita, kita memiliki positive thinking, maka akhirnya kita semua akan selamat dan bersukacita di dalam ketaatan kita. Selamat mengawali pekan baru, Tuhan memberkati. Amin.